Halo guys, ketemu lagi di video yang terbaru kali ini mengenai diklat AKM. Jangan lupa subscribe, like, dan leave a comment ya. Saya Sylvia Sabatini dari SMP Negeri 7 Percetuan. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi hari ini kita berkumpul di sini untuk pengimbasan AKM. Pengimbasan AKM di mana AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Jadi bentuk baru dari asesmen nasional. Nah, jadi Bapak Ibu sebelumnya saya imbau untuk mendaftar dulu di sini di website ini. Jadi nanti di WhatsApp saya bagi juga di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Jadi setelah masuk ke website, lalu nanti diklik seri AKM. Setelah diklik seri AKM, mereka minta login pakai akun SIM PKB. Jadi email yang depannya 2015 itu 2016, kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu daftar. Jadi sekarang ini sudah gelombang ke-7 dan masih banyak lagi gelombang-gelombang selanjutnya. Jadi tinggal dipilih aja. Jadi nanti tampilannya seperti ini di situ kita pilih yang ini, yang seri AKM ini, yang kedua. Dipilih, kemudian klik nanti mulai belajar. Klik mulai belajar. Kita tunggu waktu sesuai dengan gelombang kita. Jadi nanti dikasih waktu 4 hari di situ untuk belajar modul ini. Setelah nanti dia quick testnya, kemudian ada materi, kemudian ada juga post testnya. Nah, berita sama proses kemarin itulah yang mau saya bantu supaya bisa. Mau tahu penjelasannya lebih detail? Mari kita saksikan bersama. Saya sampai di tahap pengimbasan dari diklat AKM yang ada di SIM PKB. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah mendaftar? Silahkan masuk ke portal www.gurubelajar.kemdikbud.go.id. Pilih seri asesmen kompetensi minimum, kemudian klik mulai belajar. Login dengan akun SIM PKB Bapak dan Ibu masing-masing dan pilih gelombang pelatihan yang diinginkan sesuai dengan waktu yang dimiliki. Tampilan di SIM PKB seperti ini, pilih gambar yang kedua. Nah, inilah gambarnya bila kita perbesar. Klik mulai belajar. Apa saja yang bisa kita pelajari di situ? Yang pertama adalah konsep asesmen nasional. Yang kedua, teknis pelaksanaannya. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut laporan. Bila kita lihat di bagian ini, kompetensi siswa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kecakapan hidup abad 21 dan yang kedua adalah profil pelajar Pancasila yang diukur dengan asesmen nasional yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Apa saja manfaat asesmen nasional? Yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran, yang kedua adalah umpan balik peningkatan kualitas, dan yang terakhir adalah dasar untuk penyusunan program. Jadwal pelaksanaannya membutuhkan waktu 2 hari. Hari pertama waktu untuk tes literasi yang diikuti dengan survei karakter. Hari kedua adalah tes numerasi yang diikuti dengan survei lingkungan belajar. Bila didefinisikan, AKM merupakan singkatan dari asesmen kompetensi minimum yang merupakan bagian dari AN atau asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu, proses, dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Tujuan akhir AKM adalah merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat capaian murid dan akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Ujiannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Yang menarik di sini adalah bentuk soalnya. Yang pertama bentuk pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang terakhir uraian. Persis seperti soal PISA dan soal Cambridge.
Ada banyak perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional, tapi harus dicermati yang pertama adalah di tujuannya. UN itu tujuannya untuk mengevaluasi capaian akhir dari siswa, sementara AN itu tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait dan cara memperbaikinya. Kemudian pesertanya juga berbeda. Untuk UN, seluruh siswa kelas tamatan harus ikut, sementara untuk AN, siswa kelas 5, 8, dan 11 kemudian diambil secara acak dan tidak semuanya. Kemudian yang paling mencolok adalah model soalnya. Jika UN itu adalah pilihan ganda dan isian singkat, sementara AN adalah 5 tipe soal yang sudah saya jelaskan tadi. Sadar atau tidak, UN yang kita laksanakan selama ini merupakan pembelajaran berbasis konten, terpaku pada isi materi pembelajaran, dan paradigma itu harus diubah menjadi pembelajaran berbasis kompetensi yang akan kita laksanakan dengan sistem AN. Ini adalah perbedaannya. Dalam pelaksanaannya, AKM menilai 2 kemampuan siswa. Yang pertama adalah kemampuan literasi dan yang kedua adalah kemampuan numerasi. Nah, apa itu kemampuan literasi? Yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Konten pada literasi membaca dibagi menjadi 2, yaitu teks informasi dan teks fiktif. Untuk proses kognitifnya, yang pertama menemukan informasi, kedua menginterpretasi dan integrasi, yang ketiga evaluasi dan refleksi. Sementara untuk konteksnya yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian apa yang dimaksud dengan kemampuan numerasi? Kemampuan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Untuk konten yang dinilai dalam numerasi, yang pertama adalah bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah aljabar. Untuk proses kognitifnya, yang pertama pemahaman, kedua penerapan, yang ketiga penalaran. Untuk konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Berikut mari kita lihat contoh soal literasi. Untuk contoh soal bisa dilihat di bank soal Kemendikbud, dan ini adalah salah satu contoh soal yang saya ambil dari situ mengenai teks informatif tentang langkah-langkah metode ilmiah yang dilakukan siswa. Untuk soal pertama bisa dilihat di sini tipe soal menjodohkan dan memilih. Kemudian tipe soal kedua adalah tipe soal pilihan ganda kompleks. Soal selanjutnya adalah memilih dan isian singkat. Kalau begitu, bagaimana contoh soal numerasi? Mari kita lihat. Soal ini juga saya ambil dari bank soal Kemendikbud. Nah, untuk soal numerasi perlu diperhatikan bahwa hitungan yang ada harus berdasarkan konteks pada kehidupan sehari-hari. Di sini terlihat ada banyak cara menghitung diskon, cara menghitung uangnya, dan cara menghitung potongan harganya. Soal pertama adalah tipe soal pilihan. Soal kedua adalah tipe soal isian singkat. Selesai pemaparan saya di video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam guru penggerak.